Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Firdaus Wajedi selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, dan yang saya banggakan pula teman-teman dari kelas PAIB. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai urgensi sanad dan matan dalam hadis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risma Karomah dan keempat teman saya yaitu Salsah Humairah, Winnie Azrita Putri, Lailatul Fitriyah, dan Afrian Bagus Sagara yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Nah, yang pertama-tama kita bahas adalah sanad. Definisi sanad secara etimologis berasal dari kata sanada yasnudu sunudan, tanah yang tinggi di muka atau bukit gunung. Dalam bahasa Arab, sanad ialah al-mu'tamad yang berarti ia menjadi sandaran, pegangan, atau pedoman. Jadi, secara bahasa sanad berarti pedoman dan sandaran yang tinggi. Dan menurut terminologis, sanad adalah rangkaian mata rantai para perawi yang menghubungkan ke matan hadis. Dalam arti lain, sanad ialah jalannya matan atau jalan untuk menuju ke substansi hadis yang kemudian menjadi sandaran para muhadits untuk menilai keotentikan substansi hadis. Materi selanjutnya ada pembagian tingkat sanad sebuah hadis. Ada 3 bagian. Yang pertama as-sahul asanid yang berarti sanad-sanad yang lebih sahih. Lalu yang kedua ada ahsanul asanid yang berarti sanad-sanad yang lebih hasan, atau hadis sahih yang derajatnya lebih rendah daripada derajat as-sahul asanid. Lalu yang ketiga ada ad-aful asanid atau sanad-sanad yang lebih lemah. Studi kritik sanad. Secara garis besar, ada 3 unsur kaidah kesesuaian hadis dalam menentukan keotentikan suatu hadis, yaitu ketersambungan sanad, kredibilitas rawi, syuzus, dan ilat. Ketiga cara ini dapat digunakan sekaligus dalam menentukan keotentikan hadis dari segi sanadnya. Adapun metode yang digunakan dalam meneliti kesesuaian sanad hadis melalui langkah-langkah, yaitu yang pertama melakukan takhrij hadis, melakukan i'tibar, meneliti kualitas perawi dan ketersambungan sanad, meneliti kejanggalan dan kecacatan, dan merumuskan hasil penelitian. Langkah pertama yaitu melakukan takhrij hadis. Takhrij hadis adalah penulisan teks hadis, arti dan susunan sanadnya. Seperti contoh teks hadis Sunan Ibnu Majah dari kitab Az-Zuhud nomor 4102. Di sini sudah tertulis teks Arabnya dan juga artinya, serta susunan sanadnya dari Ali bin Maimun Ar-Raqi sampai kepada Abu Hurairah yang langsung ke Rasulullah SAW. Adapun skema sanad hadis Ibnu Majah nomor 4102 adalah yang pertama itu dari Rasulullah SAW. Kemudian riwayat pertama ada Abu Hurairah, riwayat kedua ada Abdullah bin Damar As-Saluli, riwayat ketiga ada Atta bin Qurrah, riwayat keempat ada Ibnu Sauban, riwayat kelima ada Abu Khulaid Utbah bin Hamad, riwayat keenam ada Ali bin Maimun Ar-Raqi, dan riwayat ketujuh ada Ibnu Majah. Langkah kedua, melakukan i'tibar. I'tibar berarti penelitian literatur hadis untuk mencari dan mengkaji kualitas hadis yang ditulis dalam literatur hadis tersebut. Artinya, kualitas sebuah hadis bisa dilihat berdasarkan tinjauan terhadap keberadaan hadis tersebut dalam literatur hadisnya, dengan jalan mengobservasi rawi yang sama antara sebuah hadis dan hadis lainnya, atau mengenai suatu matan hadis yang bersesuaian atau menguatkan terhadap matan hadis yang lain. Dengan dilakukan i'tibar sanad, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diliti. Demikian juga nama-nama periwayat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu meneliti kualitas periwayat dan persambungan sanad. Dalam meneliti kualitas periwayat dan ketersambungan sanad, maka akan disampaikan berbagai biografi periwayat hadis dari mulai mukharij sampai periwayat pertama. Kemudian akan diteruskan dengan melihat kualitas rawi dari segi kesohihan rawi dan diakhiri dengan melihat ketersambungan sanad. Berikut ini ada contoh biografi perawi yaitu Ibnu Majah. Bisa dilihat di sini ada nama lengkap, tingkatan, lahir, wafat, nasab, guru dan muridnya, dan pandangan kritikus hadis tentang Ibnu Majah sebagai perawi. Kemudian langkah yang keempat yaitu meneliti kejanggalan atau syuzus dan kecacatan atau ilat. Pada langkah ini saya akan menjelaskan menggunakan contoh dari hadis Ibnu Majah yang ada pada langkah pertama. Pada jalur riwayat Ibnu Majah terdapat para perawi yang dianggap sikot atau kredibel, kecuali pada diri Abdul Ar-Rahman bin Sabit bin Sauban Asyami, karena terdapat berbagai kritikan yang melemahkannya sebagai perawi yang sikot. Namun dengan berbagai penyelidikan yang mendalam oleh para ahli hadis, teracak bahwa kelemahan-kelemahan itu terjadi di akhir riwayat kehidupannya yang mengalami junna atau pikun. Akan tetapi, pada waktu hadis ini disampaikan kepada muridnya yaitu Utbah bin Hamad bin Hulaid, terbukti belum mengalami kekacauan sehingga ia dikatakan sikot dalam riwayat ini sebagaimana dikatakan oleh para kritikus karena belum mengalami kekacauan.
Dengan berbagai alasan tersebut, dapat dikatakan bahwa sangat kecil kemungkinannya bahwa sanad jalur Ibnu Majah ini mengandung syuzus atau kejanggalan ataupun ilah atau cacat. Dan langkah yang kelima yaitu merumuskan hasil penelitian atau kesimpulan. Berdasarkan pada beberapa analisa terhadap hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4201 yang kami ambil sebagai contoh, terlihat bahwa seluruh riwayat hadis bersifat sikot. Adapun mengenai ketersambungan sanad antar perawi jelas mutasil dari sumbernya yaitu Nabi Muhammad SAW sampai kepada riwayat terakhir yaitu Ibnu Majah yang sekaligus sebagai mukhorij al-hadis dan tidak terdapat adanya syuzus atau kejanggalan ataupun ilah atau cacat, walaupun dengan tahammul wa al-ada yang tidak semuanya menunjukkan adanya penyampaian langsung antar perawi seperti pemakaian lafaz an pada beberapa rawi. Melihat kejelasan kualitas para rawi, maka hal ini berarti sanad hadis yang diteliti yaitu sanad hadis tentang dunia dan segala isinya dilaknati kecuali zikir Allah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi serta didukung riwayat Ad-Darimi memiliki kualitas hasan li ghairi. D. Kitab terkait studi sanad. Kitab Al-Qid Al-Farid min Jawahir Al-Sanid, karangan ulama besar hadis dunia Islam sekaligus musnid al-dunia pada zamannya, yaitu Syekh Muhammad Yasin Ibni Isa Al-Fadani Al-Makki, dikenal dengan Syekh Yasin Padang, 1335 sampai 1410 Hijriah atau 1917 sampai 1990 Masehi. Salah satu karya terpenting Syekh Yasin Padang dalam bidang ilmu sanad ini adalah kitab Al-Iq Al-Farid min Jawahir Al-Sanid. Kitab ini menghimpun kumpulan sanad ulama-ulama Nusantara dalam konteks kajian sejarah peradaban dan keilmuan Islam Nusantara. Tentu kitab ini memiliki kedudukan yang sangat penting dan istimewa karena dalam kitab ini jejaring dan genealogi intelektual para ulama Nusantara dapat terlacak dan terbaca dengan sangat jelas dan runut. Definisi. Secara etimologis, ma'irtafa'a min al-ardi, tanah yang meninggi. Matan secara etimologis juga diartikan sebagai segala sesuatu yang keras bagian atasnya. Punggung jalan dalam kurung muka jalan. Tanah keras yang tinggi. Secara terminologis, matan adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertiannya. Menurut Muhammad At-Tahan, matan adalah suatu tempat berakhirnya sanad. Adapun yang disebut matan dalam ilmu hadis adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW. B. Contoh matan. Tidak banyak istilah atau unsur yang dimiliki oleh matan. Makna dari matan hadis hanyalah isi hadis itu sendiri. Matan juga tidak menentukan sahih atau tidaknya sebuah hadis, karena hanya rawi dan sanad yang dapat menjadi indikasi kesahihan sebuah hadis. Jika sanad dan rawinya sudah sempurna, maka matannya bisa diamalkan. Berikut contoh matan dan penjelasannya. Haddatsana Sulaimanu Abu Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nafi' bin Malik bin Abi Amirin Abu Suhailin an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyahu munafiki thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tamina khana. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman, Abu Ar-Rabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara ia dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia khianat. Hai Bukhari. Hadis tersebut memiliki rawi dan sanad yang sangat sempurna, sehingga matannya dapat sahabat muslim imani. Matannya menjelaskan tentang ciri-ciri munafik, yaitu orang yang suka berbohong, ingkar janji, dan khianat. Rasulullah menerangkannya secara jelas bahwa orang munafik adalah orang yang tidak pernah bisa memegang ucapannya sendiri. Materi selanjutnya adalah studi kritik matan. Apa itu studi kritik matan? Studi kritik matan adalah seksi matan hadis yang digunakan untuk membedakan antara matan yang dapat diterima dan matan yang ditolak dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah diformulasikan
dengan berbagai metode, mulai dari metode kritik para sahabat, metode kritik para ulama klasik, dan kontemporer. Nah, studi kritik matan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tapi, studi kritik matan ini hanya bersifat sebagai sebuah konfirmasi, klarifikasi, dan validasi atas sebuah berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, studi kritik matan ini berkembang hingga mengalami sebuah peningkatan pada masa di mana Utsman bin Affan terbunuh. Yang saat itu umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok Khawarij, Mu'tazilah, dan Syiah, dan kelompok-kelompok lainnya. Maka pada saat itu studi kritik matan ini sangat dibutuhkan untuk dapat membedakan mana hadis-hadis yang dapat diterima dan ditolak dari berbagai macam hadis yang dikeluarkan oleh setiap aliran. Nah, selanjutnya untuk mempelajari apa itu matan, ada kitab terkait studi matannya. Nah, kitab terkait studi matannya ini selain kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari, terdapat juga kitab yang dikarang oleh Imam Muslim yang memuat 7.275 hadis, termasuk yang ditulis ulang. Imam Muslim ini menghafal sekitar 3.000 hadis atau separuh dari yang dikuasai Imam Bukhari. Tetapi Imam Muslim yakini semua hadis yang tercantum dalam kitab yang disusunnya ini itu adalah sahih, baik dari sisi sanad maupun matan. Seperti halnya Sahih Bukhari. Kitab ini disusun dengan sistematika fikih dengan topiknya yang sama. Baiklah, sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 6 tentang urgensi sanad dan matan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.